Ke domba-domba ini percaya Yesus utusan, bukan Tuhan, coy. Hai. Gimana itu? Mau masuk, Teh? Silakan. Baik, Bang Dago. Ya, gimana ini? Mami, kok namanya Oh, Mami. Iya, kok namanya Mami ya? Mami Santos. Iya, Mbak. Iya, gimana itu? Direspon dulu lah dari Bang Dalbo itu tadi. Oke. Bang Dalbo bilang domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Terus yang orang Kristen selalu baca Bible yang Yesus, sebab firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Itu suara siapa? Itu suara Yesus atau suara siapa? Dan walaupun Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, tetapi waktu Yesus terangkat ke langit, Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh penjuru, wartakanlah Injil kerajaan surga, maka aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman ya. Iya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk itu ya. Seluruh makhluk, ke seluruh dunia. Ada loh juga yang seluruh makhluk. Itu berarti Yesus yang mana yang ngomong gitu? Karena sebelumnya dia kan bilangnya nggak boleh, harus ke bangsa Israel aja, nggak boleh pergi keluar dari bangsa Israel. Itu berarti Yesus yang mana? Tiba-tiba kok nyuruh pergi ke seluruh dunia, itu siapa yang nyuruh? Yesus yang mana lagi? Ketika Yesus, ketika Yesus yang masih mewartakan kerajaan Allah, ketika dia masih hidup bersama umat Israel, dia menyampaikan aku hanya utus untuk Bani Israel. Tapi ketika dia disalibkan dan terangkat ke langit, dia berkata apa? Pergilah ke seluruh penjuru dan wartakanlah Injil kepada seluruh dunia dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Buka Injil Matius, Injil Matius bab 1 ayat 20. Matius 1:20. Ya. Kenapa di situ? Kalau bukan itu nanti sabar. Saya akan Bapaknya lagi di mana sih, Pak? Kok berisik banget sih, Pak? Kok berisik banget ya? Dia lagi membersihkan kolam. Oh, begitu. lagi di hotel. Lagi di hotel, sorry. Oh, ya. Iya, jadi sebenarnya gini ya, kalau tiba-tiba disuruh pergi ke seluruh dunia, itu sebenarnya bingung sih, Pak. Itu Yesus yang mana lagi? Kok tiba-tiba ngomong pergi seluruh ke dunia gitu? Karena sebelumnya dia kan bilang nggak boleh keluar dari bangsa Israel. Iya, betul. Ini dia lupa Gini, apa gimana? Silakan. Gini Bunda. Saya sampaikan kepada saudara kita yang mau gini nih. Ke-12 murid Yesus itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka. Itu di dalam Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6 bahwasanya janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Nah, kenapa sampai keluar ini? Ini menurut Bunda ini kan. Kenapa sampai keluar? Ini cuma kepada Bani Israel. Ayo, silakan. Yang bisa mengutus semua para nabi itu hanya Allah kan? Jawab. Yang bisa mengutus para nabi. Yang mengutus segala para nabi dan umat manusia itu hanya Allah kan? Allah yang Esa itu kan? Nah, terus maksudnya gimana? Dan maksud kenapa Yesus berkuasa mengutus murid-muridnya? Silakan jawab. Enggak. Yang jadi permasalahan bukan di situ, Pak. Yang jadi permasalahan gini loh. Waktu di Matius 10, 5 sampai 6, di situ Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, ya kan? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel, kan gitu. Nah, tapi kenapa di ayat yang lain, ini kok tadi malah nyuruh tiba-tiba pergi ke seluruh dunia gitu kan? Kenapa kok gitu? Ini dia lupa gitu apa gimana? Apa jangan-jangan ada gimana nih? Apa jangan-jangan Yesus yang mana lagi? Kan dulu banyak Yesus tuh, ada Yesus yang lain lagi tuh. Bukan gimana Yesus itu? Sabar. Sebelum kematian Yesus,
Dia masih bersama-sama bangsa Israel. Dia berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi ketika itu Yesus ditangkap dan disalibkan, lalu dia bangkit pada hari ketiga, terangkat ke langit, disaksikan oleh para murid. Baru Yesus mengatakan lagi, pergilah ke seluruh bangsa dan wartakanlah Injil kerajaan surga, maka aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Iya, kenapa kok Saya jadi izin begitu? sebentar dulu ya, Ya, Ti, ya, silakan, Bang mau Dalbo. beli rokok dulu ya. Oh iya, iya, iya. Natalia moderator di sini ya. Lanjut. Siap Bang Dalbo. Oke, kalau gitu gini deh Pak. Ini maksudnya yang Bapak bilang, berarti pergi ke seluruh dunia itu beneran harus begitu ya Pak ya? Itu kan ada di Markus 16 sama di Matius 28 ya. Sebentar aku buka ini yang di... Kalau Ya, Yesus sebentar. sudah berkata kepada seluruh dunia itu hanya apakah hanya Israel? Coba dipahami lah. Sebentar. Nah, kalau di situ ada perbedaan, makanya saya bingung. Ini Yesus yang mana? Atau Yesus lupa apa gimana? Saya nanya ya. Saya nggak nuduh dia lupa loh ya. Cuma saya tanya apa dia lupa atau gimana? Kok tiba-tiba narasinya berubah gitu? Sebentar. Ini aku on cam kan data ya. Ini ya Pak ya, kalau di yang 28:19, ini kan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak Bapa Roh Kudus. Ini ya Pak ya, tiba-tiba disuruh ke semua bangsa ya Pak. Ya, terus Iya, di sini juga, oke, terus di sini juga Pak, Markus 16:15. Ini disuruh pergi ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tadi sebelumnya cuma domba Israel. Lah kok tiba-tiba segala makhluk, ya kan? Terus ke seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini yakin Yesus yang ngomong kayak gitu loh. Karena kalau kita lihat, sebentar dulu Pak. Karena kalau kita lihat dari sini Pak, ternyata bagian penutup ini ya, Markus ini Pak, yang tadi disuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk ya, pergi ke seluruh dunia. Ini ternyata kalau kita lihat bagian penutup Markus ini pasti termasuk dalam kitab suci yang diinspirasikan. Dan apa nih? Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk dalam Injil. Apakah saudaraku meragukan? Aduh, ini berarti meragukan Markus Matius? aja belum tentu yang nulis ya kan? Terus ini juga Apakah dari mana saudaraku juga nuduh-nuduh Yesus meragukan yang ngomong kayak Matius? gini? Kenapa? Saudaraku meragukan Injil Matius yang ditulis bahwa pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kerajaan surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Oke, sebentar Pak. Sebelum ke situ Pak, ini kita buka dulu yang di Markus ya Pak ya. Markus ini kan sangat jelas Pak, ke seluruh dunia. Ya kan? Disuruh pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Ini saya lihat Markus, ini bukan saya yang meragukan, tapi pakar Bible Anda sendiri Pak, melalui Alkitab Sabda. Ini Yerusalem Pak ya, tempatnya Yesus sendiri ya kan. Nah, ini sendiri Pak yang mengatakan bahwa ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga ditulis oleh Markus dan sangat diragukan. Jadi yang meragukan bukan saya. Kalau di sini pakar Bible saja ragu, bagaimana mungkin saya bilang ini yakin ditulis oleh Markus? Begitu loh Pak. Nah, ini dari segi Markus Pak. Kemudian dari segi Matius ya. Dari segi Matius ini sangat-sangat gimana ya? Aduh, kayak mengerikan juga gitu Pak. Ini kenapa dibilang selain pergi ke semua bangsa muridnya, dijadikan semua bangsa murid dan juga disuruh baptis ya kan? Ada poin penting di sini yang katanya disuruh membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini apakah murid-murid Yesus juga melakukan seperti itu Pak? Apakah murid-murid Yesus melakukan perintah ini? Dia pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan orang-orang ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, ternyata tidak Pak. Ternyata Pak terciduk Pak. Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2:38, Petrus itu malah apa? Dia memerintahkan apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini jadinya yang mana nih Pak yang benar Pak? Aduh Pak, gimana ini Pak? Banyak kali Pak beserak Pak.
Jadi gini Bunda ya, dikit Bunda ya. Menurut pemahaman saya, Yesus itu mengabarkan ajarannya yang disebut ajaran Injil, berita gak baik itu hanya di sekitar wilayah Israel saja. Yesus tidak pernah keluar dari wilayah Israel. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, karena memang Yesus mengajarkan aja di sekitar wilayah Israel saja, tidak pernah keluar ya Bunda Talia. Nah ini yang jadi heran, kenapa sampai keluar gitu kan? Siapa yang buat keluar ini, gitu kan? Nah, gitu. Ya. Lanjut Bunda. Ya. Silakan Pak Mami, kok Pak Mami sih? Pak Santo udah Bapak Mami kan bingung. Gua atur kan. Pak Santo silakan. Jadi, kenapa Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel? Ketika dia terangkat ke langit, dia mengatakan lagi berubah narasinya kan? Oke. Jadi, Yesus, kenapa tujuan Yesus mengutus para rasul? Supaya para rasul itu menyampaikan ke seluruh dunia bahwa anak manusia telah datang ke dunia membawa firman Allah. Oh, anak manusia ya Pak ya? Oh, anak manusia. Oke. Yesus anak manusia, betul. Manusia. Ya, betul. Dan yang menjadi poin pertanyaan saya bagaimana Pak? Tadi sudah berkali-kali ya, ini guru saya Pak Farid sudah berkali-kali mengingatkan Anda Pak, bahwa di dalam Matius 15 ya, 24, 26 itu sangat jelas bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Pak. Ya. Kemudian di dalam Matius 10, 5 sampai 6 ditekankan ya, jangan ke bangsa lain. Nah, dia bilang ke muridnya nih, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari Israel. Itu Pak poin pentingnya, Pak. Kenapa ini tiba-tiba begini, Pak? Dia menyuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk ya kan, terus pergi ke seluruh dunia. Ini dunia ini bukan Israel Pak. Israel itu kecil sekali Pak, kecil sekali Pak Bani Israel Pak. Ini tapi kenapa tiba-tiba suruh berserak ke seluruh dunia gitu. Terus ini juga kenapa kok tiba-tiba disuruh baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Padahal ternyata murid-muridnya juga nggak ngikutin itu gitu loh Pak. Petrus terciduk loh Pak, tidak melakukan itu. Gimana Pak? Di ayat berapa? Itu Petrus hanya baptis hanya dalam Yesus, dalam nama Yesus Kristus, di ayat berapa itu? Oh, di Kisah Para Rasul 2:38 ada, kemudian di Kisah Para Rasul 10:48 juga ada, kemudian di Kisah Para Rasul 19:5 juga ada Bapak. Begitu Pak. Mau saya tunjukkan Pak? Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan biar enak ya. Jadi saya bicara berdasarkan data. Oke, saya tunjukkan nih. Kisah Para Rasul 2:38. Bentar, ini biar kelihatan nih Pak. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus apa Pak? Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah ini Bapa dan Roh Kudusnya nggak ikutan gitu loh Pak ya. Jadi ternyata perintah Yesus, sebentar Pak. Jadi ternyata perintah Yesus ini nggak dilakukan Pak. Ya, disuruh pergi ke semua bangsa, baptislah mereka ya kan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ternyata nggak dilakuin itu Pak. Murid Yesus tidak melakukan itu. Ini gimana ya Pak ya? Apakah ini benar-benar Yesus yang mengatakan seperti itu Pak? Harus membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, pergi ke seluruh bangsa. Apakah seperti itu Pak? Saudara mendengarkan suara Yesus atau mengikuti para murid? Wow, mendengarkan suara Yesus, saya nggak pernah mendengar suara Yesus Pak. Oh, beda ya. zaman. Beda zaman Ya. Beda zaman Pak. Beda zaman. Kalau kami mendengarkan suara Yesus setiap hari Kak. Oh begitu. Iya dalilnya ada nggak Pak? Soalnya kita lagi diskusi ilmiah Pak, bukan berdasarkan ngehalu Pak, Bukan halu. Segala firman yang ada dalam Bible itu ada suara Yesus. Ya selesai. Kami selalu mendengarkan suaranya. Oke, baik. Ceritakan kepada saya suaranya itu seperti apa? Kok tiba-tiba dia itu menyuruh ke seluruh bangsa dan bahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ternyata yang diceritakan lagi Pak, kok ternyata muridnya saja nggak melakukan itu Pak. Ini gimana sih Pak? Ini benar-benar Yesus yang ngomong apa siapa sih Pak sebenarnya Pak?
Gimana Pak? Bapak? Itu Yesus yang berbicara, pergilah ke seluruh dunia. Yesus yang berbicara ya. Berarti apa kabar dengan saat Yesus mengatakan jangan pergi ke bangsa lain? Dalam Matius 10, 5-6. Bahkan di dalam Matius 15, 24 sampai 26. Di situ dengan jelas dia mengatakan hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah dia tidak konsisten? Atau dia lupa? Atau tiba-tiba ada tugas penting mendadak? Atau bagaimana? Tiba-tiba kebijakan direvisi? Bagaimana Pak? Silakan. Bagaimana Bapak? Mic-nya Pak? Dibuka dulu suaranya. Macet ini. Makanya saudara, segala pernyataan Yesus dan ketika murid Petrus melakukan hanya dalam Yesus Kristus kan, saudara punya maksud kenapa tidak harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau memang ini Yesus yang berbicara seperti itu, kenapa muridnya ini yang bernama Petrus tidak mengikuti itu Pak? Kalau memang ini benar-benar Yesus yang memerintahkan pergi ke semua bangsa, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kenapa Petrus hanya melakukan baptisan itu hanya dalam nama Yesus Kristus? Bapa dan Roh Kudusnya kemana? Kenapa nggak disebutin? Kemana-mana kan Pak pertanyaannya Pak? Kalau baca ulang dalilnya, Petrus membaptis dalam nama Yesus saja dan baca dari awal, jangan ambil ayat saja. Iya Bapak aja baca dari awal. Apakah berubah di saat baca dari awal tiba-tiba ini ketambahan Bapa dan Roh Kudus? Apa gimana Pak? Gimana Pak? Saya sih nggak masalah sih Pak kalau baca dari awal. Tapi pertanyaan penting Pak, kalaupun dibaca dari awal, apakah berubah pernyataan Petrus ini bahwa dia memerintahkan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Apakah ada Pak? Tiba-tiba ketambahan, tiba-tiba berubah gitu? Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus gitu, apa seperti itu Pak? Gimana Beda Pak? konteks. Baptis hanya dalam nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa atas surga dan bumi. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi, satu esensi, satu hakikat. Tapi ini sebelumnya dipencar-pencar loh, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini pakai dan loh Pak, bukan atau, bukan sekalian atau gitu, bukan. Ini bukan Bapa atau Anak atau Roh Kudus, bukan seperti itu Pak. Tapi ini Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ada penekanannya Pak. Ada perbedaan. Ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 nama di situ Pak. Nah tapi di sini hanya satu nama Pak, Yesus Kristus Pak. Nah macet ya. Sebab satu dapat 2 ini kayaknya. Bingung kan? Bingung ya Pak hamba ya. Iya. Gimana Sebab satu dapat 2 ini. Bonus. Gimana? Gimana Pak Mami? Pak Mami lagi ya, Pak Santo segala gimana? Sesuatu, oke saya sampaikan ya. Segala sesuatu yang di dalam firman-Nya Allah itu benar adanya. Jika oke, saya menyatakan ini. Jika saudara mengatakan bagaimana Petrus tidak mengikuti perintah yang dikatakan oleh Yesus, apakah bukan Yesus yang mengatakan itu kan? Simpel saja, saya bertanya kepada saudara, segala firman Allah itu benar nggak menurut saudara? Ini balik tanya ke saya, belum selesai dijawab, langsung balik nanya. Oh gitu, jadi nggak mau dijawab dulu nih, nggak tahu gitu ya, di skip ya, nggak tahu ya Bapak ya? Ya, saudara jawab dulu, segala firman Allah itu benar atau ada salahnya? Oke, baik. Jawab sini, satu Pak. saja, jangan dua-dua, jangan jelaskan panjang lebar. Wih, ngatur saya ngejawab pertanyaan saya, enggak mau ngatur saya, padahal dia aja skip guys. Oke, baik Pak. Pak Mami, Pak Santo, di sini yang harus menjadi prinsip adalah di saat saya mengimani siapa itu Tuhan saya, maka saya akan ikuti perkataan apapun yang dilakukan Tuhan saya. Seperti itu Pak.
Nah, tapi saya bisa mengetahui Tuhan itu benar atau tidak yang saya sembah sebagai Tuhan. Saya lihat dari kitab suci, Pak. Kitab suci ini bisa nggak dipertanggungjawabkan kebenarannya? Kalau di dalam kitab suci saja ada kontradiksi, di dalam kitab suci saja ada pernyataan yang tidak sesuai. Sebelumnya Tuhan saya melarang, tiba-tiba dia membolehkan gitu. Nah, ini saya akan meragukan itu, Pak. Akan meragukan. Karena apa fungsi akal sehat saya? Di saat Yesus mengatakan, bahkan ya, di dalam keimanan Bapa, Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, Pak. Akalnya dipakai, Pak. Di saat ada sesuatu yang tiba-tiba kontradiksi, yang berlawanan, berbeda, dipakai akal sehatnya, Pak. Apakah benar ini seperti ini? Kalau narasinya begini, apakah benar Tuhan yang saya sembah, apakah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Begitu, Pak. Nah, lanjut Pak, ke sini Pak. Gimana? Apakah Anda sudah bisa mendapat jawaban atau masih di skip atau mau ganti yang lain? Jawab Gimana ini, tadi, Pak. Jawab, Pak, jawab, Pak. Jangan Tolong kecewakan, dijawab. jangan kecewakan supporter Anda di bawah, Pak. Jangan kecewakan, Pak. Semangat, Pak. Izin masuk ke Konteks yang tentang konteks yang tentang baptis ya. Di situ kan baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Saya masuk Bunda ya, Bunda di Pak Bunda ya. Ya, silakan Pak Farid. Jadi ini nggak paham nih. Dengar dulu, dengar dulu. Yesus ini utusan, iya kan? Kenapa utusan? Karena Yesus selalu berkata, ketika Yesus berkata-kata, selalu didengarkan oleh Allah Bapa. Ketika Yesus berkata-kata, selalu didengarkan oleh Bapa. Kemudian perkataan Bapa dari Yesus dari Bapa itu disampaikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Makanya tidak heran kalau Yesus berkata di dalam Yohanes 11:42, Aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di situ apa fungsinya Yesus? Tuhan apa utusan? Coba. Nah, narasi yang bagus tuh, biar maju diskusinya kita ya kan. Dari tadi di sini soalnya dia berserak dia di sini, kasihan macet. Ya silakan Pak Santo. Jawab aja itu aja dulu, itu aja jawab itu. Tuh, silakan Pak Santo. Nah, sudah macet. Ya, macet ini. Pak Santo macet. Kayaknya dicambuk dulu Pak Santo. Oke, silakan Pak. Gimana pertanyaannya? Aduh. Orang sudah susah payah jelasin di mana pertanyaannya. Aduh, pendeta Lodi noise. melayani tamu. Oke. Izin Pak Farid, mungkin bisa diulang Pak Farid pertanyaannya sebentar. Pak Santo bisa fokus biar kasihan lah, ini guru saya nih sudah bicara nggak didengerin, gimana sih? Silakan Pak Farid. Sorry untuk guru kamu. Bos bisa diam nggak? Kalau nggak bisa kan nggak bicara. Kalau nggak bisa diam, saya mending diam daripada kalau Anda bicara. Bisa nggak saya bicara sekarang? Supaya Anda paham nih. Oke, Silakan. Ya, gini. Ini kan Yesus, kalau Yesus berkata itu, setiap kali Yesus berkata, selalu akan didengarkan oleh Allah Bapa, karena memang ada hubungan yang erat mengenai tentang ajaran antara Allah Bapa dengan Yesus. Ini berkaitan dengan ajaran, ya kan? Makanya kalau Yesus berkata selalu akan didengarkan oleh Allah Bapa. Perkataan Yesus dari Allah Bapa, Yesus sampaikan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, terutama kepada murid-muridnya, ya kan? Bahwasanya kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka apa? Bukan itu, sorry, Allah. Kenapa jadi salah? Jadi bingung saya ini sekarang ini. Aduh, salah. Bahwa engkau aku, Yesus, tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi pertanyaan saya, ini Yesus di sini fungsinya apa?
Tuhankah? Atau utusankah? Atau Rasul Allah kah? Pertanyaan saya begitu. Kamu jawab aja. Di sini fungsinya Yesus ini apa di ayat ini? Apa fungsinya? Tuhankah? Atau utusankah? Jawab. Utusan. Apa? Jawab yang Utusan. benar dong. Utusan? Utusan. Utusan. Benar, kamu sudah benar itu. Pintar kamu. Lanjut Bunda, lanjut Bunda. Baik, udah ada agak-agak titik terang sedikit ya dia ya, udah mulai nggak macet ya. Oke Pak Santo, di saat Anda menyatakan bahwa Yesus itu utusan, waktu Yesus menjadi utusan, itu utusan Tuhan berarti Yesus itu 100% manusia dan dia memiliki Tuhan. Betul begitu? Pak Santo? Macet Santo. lagi. Macet. Macet guys. lagi. Pak Santo, mic-nya dibuka. Pak Santo. Pak Santo, mic-nya dibuka Pak Santo. Iya Pak Santo. Pak Santo macet. Saya Iya, sapa Bu. dulu ya. Silakan Bu. Sebentar, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mufti, waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum Pak Dalbo semuanya, saudara-saudara mukminku. Saya mute dulu ya. Waalaikumsalam. Siap. Iya Pak Santo, bagaimana? Yesus itu utusan Anda bilang. Nah, saat Yesus itu utusan, pastinya dia utusan siapa? Utusan Tuhan lah ya kan? Berarti Yesus ini bertuhan ya? Pak Hamba, aku mute dulu ya, Pak Hamba noise. Oke, Pak Santo bagaimana Pak Santo? Saya jawab simpel, Yesus itu firman yang Firman. jadi manusia. Oke. Oh, oke. Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Di saat Yesus itu firman menjadi manusia, yaitu Yesus, apakah Yesus bertuhan? Yesus bertuhan atau ateis, Pak? Ya jelas Yesus itu Tuhan karena dia berasal dari firman. Beda dengan Adam. Adam dibentuk dari tanah dulu baru dihembuskan nafas. Bedanya di situ, simpel. Oh, berarti Yesus itu Tuhan juga gitu ya? Yesus itu Tuhan. Pak, jangan main mute gitu lah, Pak. Kita tiktokan gitu loh, Pak. Ku banting juga nih HP ku ini, Pak. Ayo, Pak. Pak. Ayolah, Pak. Jangan macet-macet gitu, Pak. Macet lagi. Jangan macet-macet gitu, Pak. Kayak ada si kamu aja yang lewat di pinggir jalan itu. Iya. Jadi ini gimana ya? Katanya tadi utusan, tapi katanya Yesus itu Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan mengutus Tuhan begitu, Pak. Otaknya kesana kemari, bolak-balik kayak setrikaan. Iya, gimana sih, Pak? Ini maksudnya Tuhan mengutus Tuhan gitu, Pak. Macet lagi. Gara-gara si Ini di bawah, kamu lewat. di bawah ada yang namanya Mar. Ayo naik Mar, Bu Mar. Ayo naik Bu Mar. Kasihan Natalia tinggalkan Yesus katanya. Ayo naiklah, bantu ini Pak Santo macet ini loh, he. Ayo Ten, bantuin Ten. Itu otak Bantuin. jangan kayak setrikaan, bolak sana, bolak sini, bolak sana, bolak sini. Kayak setrikaan, udah kata utusan rasul. Malah kata rasul dari firman. Apaan kau itu? Yang jelas dong cara berpikirnya. Yang gitu cara berpikirnya dong. Ayo, Mam. Yang jelasnya mana? Yesus ini apa? Tuhan apa utusan? Yo, Mem, perjelas. Jangan pimplang begitu jawabnya. Atau Yesus itu Tuhan yang diutus Coba Tuhan kita mungkin. naikkan noteng lagi. Iya, mungkin ada yang lain. Di bawah itu ada yang namanya Mar. Itu dia kayak panas gitu lihat aku mualaf gitu ya. Coba dinaikin dia. Nggak mau naik dia. Kayak panas gitu lihat aku mualaf gitu ya. Coba dinaikin. Aduh, Pak Dwi noise ya. Pak Dwi, Kristen atau Islam? Ya, selamat pagi, Bu. Pagi, Kristen, Pak. Kristen. Alhamdulillah, Kristen, Pak Santo, dapat bantuan kamu, Pak. Oke, Pak Dwi, bagaimana Pak Dwi mengenai Yesus ini yang katanya utusan? Apakah Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, Pak? Gini, Yesus semasa di dunia dia itu ya manusia yang sebenarnya 100% manusia.
Tuhan di surga ya tetap ada Tuhan. Makanya apa? Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Tritunggal, yaitu yang disebut Tritunggal. Jadi kalian pikirannya jangan mentang-mentang Yesus di dunia, Allahnya nggak ada. Kalian memikirkannya itu secara pikiran, secara kitab kalian, secara akal sehat, secara akal sehat, Pak. bukan secara akal sehat. Sehat loh. Terus gimana, Menurut Pak? pemikiran kalian aja. Makanya apa? Apa? Apa, Pak? Kalian Makanya itu- apa? Makanya apa, Pak? Makanya Makanya apa, Pak? Macet juga ini. Makanya apa? Kalian itu tidak bisa Makanya macet. memahami apa itu isi Alkitab gitu. Iya, ya tolong pahamkan ke saya, Pak ya. Tolong pahamkan ke saya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu semasa di bumi dia memang manusia. Makanya di situ ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul begitu ya, Pak? Dan Bapa itu tetap di surga. Oke, saat Bapa di surga, Yesus di bumi dan dia itu sebagai manusia, apakah Yesus sebagai manusia ini dia memiliki Tuhan, dan apakah Yesus sebagai manusia di dunia ini dia tidak memiliki natur ketuhanan di dalam tubuhnya? Ya, tunggu dulu Bu. Ini ada mobil lewat soalnya ini. Oh Nyari. iya ya. Macet, tunggu dulu macet. Tunggu dulu Macet. Ada mobil lewat, Suaranya nggak enak ya, macet. Cari tempat yang aman, yang lebih enak diskusinya, Pak. Cari tempat Ya. yang aman dulu, yang lebih tenang. Ya silakan. Ya gimana Bu? Teruskan gimana Bu? Apa tadi Bu? Ya, kan Bapak menarasikan Bapak itu di surga dan Yesus semasa di bumi, Yesus itu manusia. Ya, oke. Semasa Yesus itu di bumi dan dia manusia, apakah dia ini manusia yang bertuhan, ataukah dia manusia yang ateis, ataukah dia itu manusia tetap ada sisi natur ketuhanannya? Bagaimana, Pak? Dia kan adalah Bapa dan Yesus itu adalah satu Mbak. Satu apa, Pak? Aduh, Pak, satu apa, Pak? Gimana, Pak? Kok satu ya kan? Beserak jadinya kemana-mana ya kan? Satu apa, Pak? Kok satu gimana sih, Pak? Kalau ada Satu apa, Pak? sih. Kok satu jangan macet gitu dong, Pak. Satu gimana, Pak? Apa, Satu gimana, Pak? Gimana Bu? Satu ajaran atau satu apa? Satu esensi, satu apa namanya? Ya, satu apa? Satu kealahan. Oh, satu kealahan Bunda Natali. Oh, Katanya. satu kealahan. Tolong saudara-saudara saya yang muslim, kalau ketawa tolong ketawa dalam hati ya kan, karena kasihan juga nanti dia nangis ya kan, tambah macet. Oke, jadi begini ya, satu kealahan maksudnya satu ketuhanan, satu keilahian begitu ya Pak ya? Iya, satu keilahian. Oh, satu keilahian. Begitu ya Pak ya. Oke, berarti kalau satu keilahian Pak, berarti kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus itu jadi satu. Betul? Gimana Bu? Kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus itu apakah menjadi satu? Karena itu satu keilahian? Pertanyaannya aja itu terlalu bebelit-belit loh pertanyaannya. Kehidupan Bapa dan kehidupan Yesus apakah satu atau berbeda? Kehidupannya yang saya tanyakan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu Yesus. Oh, Allah ya tetap Allah. Yesus ya tetap Yesus ya, tapi Yesus bertuhan, namanya Allah begitu. Loh, dia sebagai manusia ya tetap bertuhan lah. Oh, mantap. Berarti dia sebagai manusia dia tetap bertuhan ya, Pak ya. Kenapa kok Bapak nggak nyembah Tuhannya dia aja langsung, Pak? Bukan gitu. Gimana? Oh, bukan. Gimana, Pak? Gimana? Silakan, Pak. Allah Bapa, Anak, Allah Roh, dan Allah Putra, kan gitu. Oh.
karang dulu bang akalnya ya, karang dulu biar pas di situ. Biarin. Baik. Kan gini, Gimana, Pak? pemahaman kalau pemahaman saya kalau baca Alkitab, tapi pemahaman saya ya, itu ya Allah ya tetap Allah, Roh Kudus ya Roh Kudus, Yesus ya Yesus, tapi semuanya itu ya memang satu. Mudah dikit aja, kasih pemahaman dulu. Bagaimana kalau Yesus berkata, ya, di dalam Yohanes 14 nomor 28. Apa kata Yesus di sana? Aku akan pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Gimana itu? Ya iya. Firman kan pergi kepada Allah. Firman pergi kepada Allah, karena firman dan Allah itu adalah satu, adalah sama. Kenapa Anda mengatakan satu? Karena itu jelas berpisah. Yesus di bumi, sementara Allah Bapa di surga. Makanya Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Bapa, karena Bapa aku lebih besar daripada aku. Ya nggak sinkron dong kalau Anda mengatakan aku dan Yesus dan Bapa jadi satu. Nah gitu. Ya kan, udah lanjut Bunda. Iya. Silakan. Iya, gimana Pak? Tapi tetap satu apa gimana Pak? Enggak apa-apa, kita hargai aja nih penjelasannya nih. Kita ikutin aja nih, karena memang mereka itu memang ya begitulah ya. Ya memang begitu. Sudah sering terjadi di kota-kota besar seperti itu. Silakan Pak Dwi. Gimana? Yang jelasnya itu kalian itu tidak bisa memahami tentang kealahan orang Kristen gitu aja. Kealahan orang Kristen. Iya. Berarti kealahan orang Kristen itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti ada 3 gitu maksudnya kealahannya. Iya, kalau kalian begitu, berarti Bapak melawan Yesus apa gimana Pak? Markus 12:29 Pak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa Pak, satu Pak. Bukan kesatuan Pak. Gimana Pak? Ya, Allah ya satu. Siapa yang mengatakan Allah itu 3? Siapa yang mengatakan Allah itu 3? Barusan Bapak sendiri yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kok tiba-tiba lupa sih Pak? Bapak barusan tadi bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti maksudnya kealahannya itu ada 3 ya Pak ya? Bapak bilang iya tadi. Kok tiba-tiba siapa yang bilang, gimana sih Pak? Pemahamannya kalau Allah itu ya tetap satu. Siapa? Berarti Allah yang tetap satu tuh yang ada di mana? Yang Bapa apa yang Anak apa yang Roh Kudus? Ya Allah pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi itu Bapak? Loh, siapa? Pencipta langit dan bumi ya Tuhan Allah semesta alam kan? Oh bukan Yesus. Yesus nggak ikutan. Yesus itu kan firman. Iya, berarti Yesus nggak ikutan ya Pak ya. Yang jadi Tuhan langit dan bumi cuma Bapa. Iya. Anak sama Roh Kudus nggak ikutan. Makanya gini, di dalam Allah menciptakan alam semesta ini, itu firman pun itu ikut serta. Kan gitu. Sama firman, mereka. Sebentar. Gimana Pak? Itu apa? Firman, Roh dan Allah itu sama aja. Loh, sama aja, maksudnya gini loh Pak, kalau Bapak bilang sama aja, ini yang tadi saya tanya sebenarnya di awal, berarti Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bapak bilang Allah. Terus. Nah, ini Allah yang mana? Yang Bapa atau yang Anak atau yang Roh Kudusnya? Ya Allah yang dari situ datangnya firman. Berarti siapa? Jangan malu-malu Pak, jawab aja, siapa Pak? Siapa Pak? Kalau sesuai perkataan Yesus, Allah Bapa itu Allah pencipta langit dan bumi. Allah Bapa. Berarti Yesus nggak ikutan ya Pak ya? Ikut. Karena Yesus itu adalah firman. Oh, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Ikut Pak. Berarti ini gimana nih Pak? Kalau cuma bilang Bapa yang Tuhan langit dan bumi ini gimana Pak? Salah apa enggak nih Pak? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kok nggak ada Yesus ikutan Pak? Gimana Bu? Ini kata Yesus yang jadi Tuhan langit dan bumi kok cuma Bapa? Tuhan langit dan bumi ini siapa Pak? Bapa. Tuhan langit dan bumi. Karena dia kan dalam bentuk kemanusiaannya.
Iya, berarti dia nggak ikutan atau Kalau ikutan? kalau Yesus, Kalau Berarti- Yesus, kalau dengar dulu. Kalau Yesus misalnya bilang, aku adalah Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, ya habislah digebukin orang Israel itu. Kenapa kok habis digebukin? Karena nggak bener ya kalau gitu ya? Atau Bukan bener? nggak benar. Tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk menerangkan siapa itu Allah yang sebenarnya. Betapa Nah, gimana Pak? Betapa Pak? untuk menerangkan kasih Allah. Tujuannya kan gitu. Oh, Tujuan berarti Yesus itu. Oke, berarti saat Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di situ berarti Yesus karena dia nggak berani ya ngomong akulah Tuhan langit dan bumi. Dia nggak berani ngomong gitu ya Pak ya? Berarti dia takut ya Pak ya? Takut digebukin Pak? Bukan takut. Lah tadi katanya bisa digebukin lah dia. Katanya tadi gitu. Gimana sih Pak? Itu kan dalam kemanusiaannya, Mbak. Dalam kemanusiaannya. Terus ketuhanannya dia kapan? Dari tadi kok kemanusiaannya terus Pak? Ketuhanannya dia kapan? Kapan Macet. yo? Kapan? Kau. Kapan? Yo, kemanusiaan lagi ya. Aduh, piring sampai pecah-pecah. Aduh, habis piringnya. Ketuhanan Yesus itu ya di saat dia bersatu lagi dengan Allah, itu baru ketuhanan Yesus. Lagi dia loh. Oh, bersatu dengan Allah. Kapan dia bersatu dengan Allah, Pak? Saat dia naik ke surga? Ya iya, sekarang kan udah dengan Allah, udah bersatu dengan Allah, sama-sama menjadi satu. Oh, berarti saat dia naik ke surga itu bersatu dengan Allah. Iya, dan dia kan janji akan datang kembali lagi menjemput umatnya, memberikan hidup yang kekal. Bapak ini kok kenapa ya, Pak ya? Bapak ini kayaknya kurang membaca apa gimana ya, Pak ya? Karena di dalam Bible Bapak, Pak, itu berkali-kali ya, Pak ya. Yesus itu duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Pak. Nah, kalau Yesus ini duduk di sebelah kanan, berarti ada yang di kanan, ada yang di kiri, Pak. Ya kan gini lagi. Masa mau dibilangkan Yesus duduk di Allah, kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin pangkuan ya, Pak ya? Masa berpangku. Oh ya, berarti apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Dengan narasi di Bible Bapak, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Sebentar, izin jangan ketawa dulu lah, ketawa dalam hati lah. Ini gimana sih? Bagaimana, Pak? Dengan narasi di dalam Bible Anda sendiri, Pak. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Terus ada juga nih, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya dari tadi, ketuhanannya di mana? Bapak mengatakan ketuhanannya itu sejak dia sudah menyatu dengan Bapa, sejak dia naik kembali ke surga, seperti itu, kembali kepada Bapa. Ternyata kembali kepada Bapa pun dia itu statusnya tetap anak manusia, Pak, dan bahkan duduknya tuh di kanannya. Begitu loh, Pak. Bagaimana, Pak? Itu macet. Macet lagi. Bukan macet lagi. Parah. Intinya gini, Mbak. Kalian itu yang jelasnya Gimana? kalian itu tidak bisa menyelami ke arah situ. Kenapa? Karena kalian itu Apa, Pak? Alkitab itu sesuai pemikiran kalian. Jadi biar kalian baca setiap hari pun tidak akan mencapai ke arah situ. Oh, kayak gitu ya, Pak. Tidak akan mencapai ke arah situ, iya Pak. Kalau gitu, Bapak bisa mencapai ke arah situ, Pak. Di saat dinarasikan, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, dan Yesus itu disebut sebagai anak manusia. Yang saya pertanyakan, ketuhanannya di mana, Pak? Karena secara tekstual, dia naik pun, dia di sebelah kanan pun, dia nggak dipangku, tapi tetap statusnya itu anak manusia, Pak, bukan Tuhan. Tapi gini, memang dia statusnya anak manusia, tapi dia itu apa? Yang memberikan hidup kekal yaitu Yesus.
Yang saya minta tadi Pak, di mana Yesus itu Soalnya apa? ketuhanannya. Kalau cuma sekedar manusia biasa tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Emang hidup Cuma yang kekal Yesus itu apa saja Pak? Hidup yang kekal itu menurut Yesus apa Pak? Hidup yang Apa, Pak? kekal. Apa hidup yang kekal menurut Yesus? Hidup yang kekal yaitu kita diam bersama-sama dengan Allah di surga. Itu hidup kekal. Iya kan? Berserak Bapak. Sebentar Pak, ini Pak. Aduh Bapak, jangan gitu juga lah Pak. Bapak ini. Ini Pak, aduh Pak, ini semua debater muslim, jangankan debater Pak, netizen yang nonton juga udah sampai hafal loh Pak ini Pak. Yohanes 17:3 ya Pak ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar cuma satu dan Yesus itu dikenal sebagai apa Pak? Utusan Pak. Ini loh Pak, hidup yang kekal Pak. Ini kata Yesus sih Pak. Kalau kata Bapak kok beda ya? Bapak ini gimana sih? Aduh, gimana ini Pak? Itu kan arahannya, itu kan caranya. Bukan Arah hidup yang ngakal kekal. lagi. Itu kan arahannya, itu caranya, itu perintahnya. Kalau hidup yang kekal ya hidup di surga, itu hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Dia itu. Perintah, dengar dulu. Masa perintahnya dibilang hidup kekal? Loh, saya nggak nanya perintahnya. Harus Saya kan tahu tadi nanya. membedakan. Sebentar, Harus Bapak tahu ini beda- Bapak. Sebentar izin. yang Mbak tanyakan kan apa itu hidup kekal kan? Iya, yang saya tanya apa itu hidup ya, kekal? Roh kita hidup kekal Di di sana surga. saya bertanya, itu hidup kekal itu apa? Benar nggak nih jawabannya Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Ya itu nih berarti definisinya Bapak. Gimana sih Pak? Bapak kok lucu sih Pak? Itu caranya. Gini, Bang. Untuk Bang Dewi, Bang Dewi. mencapai hidup yang kekal, bukan Bang Dewi, hidup aku tanya. kekal itu bukan. Ya, kira aku tanya sekarang. Bagaimana cara Anda agar Anda bisa mencapai kehidupan yang kekal? Aku tanya sama Anda, bagaimana cara Anda agar bisa menggapai kehidupan kekal itu? Ayo, silakan jawab. Oh gitu gitu. Ya, Itu. bagaimana caranya untuk Anda menggapai kehidupan kekal itu? Bagaimana caranya? Ini kan kehidupan yang kekal ini. Nah, Mana? kita percaya bahwa Pak Farid, Yesus izin itu- sebentar. Aku mau jemput anakku dulu, dilanjut dulu ya Pak ya. Aku jangan diturunin. Oh, ya, Aduh, siap. kalah itu Mbak Natalianya udah kalah kabur itu. Enggak kabur. Yang Aduh, bilang kalah kabur, dia dasmu. bilang Aku nggak turun, aku di sini, aku nggak Ya. turun. Awas nanti aku sampai balik kau udah hilang ya. Awas kau mencret berserak kau. Awas kau. Tanya kau jawab dulu pertanyaan kau itu dulu. Bang Dewi. Ayo, dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana cara Anda untuk bisa menggapai kehidupan kekal? Kamu jawab aja dulu. Cara supaya bisa mencapai hidup yang kekal adalah percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, telah turun ke dunia, telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang arah ke situ. ketiga. Stop. Jangan menyesatkan orang. Nggak boleh begitu. Bukan arah ke situ. Nggak dapat. Ajaran diajarkan oleh itu untuk lebih mengenal Allah satunya Allah yang benar. Itu cara menggapai kerajaan surga, kehidupan kekal. Yang Yesus perintahkan untuk mengenal Allah satunya Allah yang benar. Dalam mengenal Yesus yang kau utus. Mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah benar. Iya, Bukan mengenal dari situ. mengenal Allah yang benar, Allah di dalam nama Yesus Kristus itu. Bukan, itu perintah Yesus. Engkau harus mengenal Allah satunya Allah yang benar. Itu perintah Yesus. Perintah Yesus itu. Kepada para pengikutnya, khususnya kepada kaum Bani Israel. Hei kaum Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa, gitu kata. Hukum yang utama adalah Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, yang satu itu kata Yesus. Kemudian sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Nah, terus salahnya di mana? Kan benar itu kan? Salahnya di mana? Perintah Yesus bukan menyembah kepada Yesus tiga Trinitas yang ikut ke dalam tiga apa namanya esensi. Jadi tiga pribadi, bukan begitu. Loh, Loh, dia kan firman Allah yang hidup.
Tapi Yesus menjadi mengatakan, manusia. sembahlah aku, karena aku Tuhan, sembahlah aku. Hai para pengikutku, hai Bani Israel, sembahlah aku, karena aku Tuhanmu. Yesus nggak mengatakan begitu. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada engkau saja. Berbakti, itu kata Yesus. Iya. Pahami ayat itu. Jangan dilencengkan lagi. Lurusin, jangan dikengkokin lagi. Gitu, saudara. Ya, lanjut. Silakan, Bandalbo. Ya tuh Pak Dokter. Selamat. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum, saudaraku semua. Ya. Boleh ikut gabung? Ada Silakan bang, silakan bang. pertanyaan sama Bapak Dwi, bolehkah? Lanjut. Silakan bang. Pak Dwi mau bertanya, kalau Tuhan tuh yang Maha Kuasa kan? Iya benar. Nah, di dalam kitab Bapak juga dikatakan tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada apapun kan? Tunggu dulu Pak, ada mobil dulu ya Pak Dokter ya. Ya, tidak tergantung pada apapun kan Pak? Ya lanjut Pak Dokter. Nah, Yesus itu Tuhan kan Pak? Tuhan dalam pengertian dia adalah firman Allah. Oh, firman Allah berarti Tuhan kan? Iya Tuhan. Berarti tidak tergantung pada apapun kan Pak? Kalau pertanyaannya, pas semasa kecil, pas waktu bayi, Yesus kan netek tuh. Apakah itu kalau Yesus nggak netek, apakah Yesus masih bisa hidup, bertahan hidup? Kan soalnya zaman dulu belum ada susu formula, belum ada susu yang lain gitu. Ya, secara kemanusiaannya ya harus memang melalui proses seperti itu, Pak. Harus Kalau dia- melalui proses. Iya, kan secara kemanusiaannya dia. Masa ujuk-ujuk langsung datang Yesus, datang udah besar. Nanti orang takut semua. Orang Tuhan kok ditetein, dodol. Berarti ketuhanannya gugur dong Pak. Soalnya kan tidak menggantungkan pada siapapun atau pada apapun. Itu manusianya, Pak, bukan Tuhannya. Oh, Itu berarti Bapak harus bisa manusia. berpikir ke arah situ. Bapak itu memandang Yesus itu cuma dari segi manusianya aja, cuma itu aja. Oh, berarti manusia. Iya, karena Bapak kan manusia, makanya pikiran Bapak cuma ke manusianya aja. Berarti ketika pas Tuhan jadi Yesus, berarti di atas di langit Tuhannya kemana? Di bumi jadi manusia. Ya tetap ada di surga, tetap ada Tuhan, tetap ada. Misalnya gini Pak, gini. Berarti Bapak, jadi dua ini dong. aja, Bapak saya diskusikan lah ya. Ya, silakan. Maka Bapak berdoa, kan misalnya Tuhan, tolong saya Tuhan. Ya. Misalnya Bapak mau jatuh kan, jatuh dari Honda kan. Tapi Ya. mudah-mudahan jangan sampai jatuh dari Honda atau jatuh dari mobil lah ya. Ya. Ini kan cuma deskripsikan aja. Ya. Misalnya Bapak mau jatuh, tiba-tiba Bapak berdoa, oh ya Allah tolong ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, katanya kan. Tiba-tiba Tuhan nolong. Tuhan kan datang ke situ menolong Bapak. Apakah karena Tuhan menolong Bapak di surga nggak ada Tuhan? Jawab Pak. Jawab. Menolong ya, berarti sama Iya. Tuhannya langsung datang Iya, ke bumi dong. Iya. Kan Tuhan menyelamatkan Bapak kan, misalnya mau jatuh nggak jadi jatuh, Tuhan menyelamatkan Bapak kan. Ya. Apakah Ya. di surga nggak ada Tuhan? Apakah Tuhan itu cuma milik Bapak aja? Sekarang gini aja Pak. Tunggu. Gini Pak, saya masuk di sini nggak nyampe pertanyaannya. Udah. Dijawab dulu. Lah jawab aja bang. Berarti Nanti dia masih Tuhannya sama kan aku. yang lagi menyelamatkan saya tuh. Berarti kan di surga Iya. otomatis nggak ada. Masa? Berarti Tuhan cuma menyelamatkan Bapak aja,
Berarti Nah, Tuhannya cuma Tuhan Bapak aja, yang lain nggak ada. Di surga nah kosong. kalau saya Iya. definisi saya apa? Kalau Iya. itu saya, kenapa nggak dengan cara lain? Dengan mengutus siapa lah, apalah dengan cara, oh dia mau jatuh nih, saya mau jatuh sama Tuhan tuh, dikirim apalah gitu. Kenapa mesti turun ke bumi gitu, buat nyelamatin saya? Kan maha kuasa. Lah, ya itulah justru itu maha kuasa. Yesus ada di bumi, di surga pun ya tetap ada Allah. Masa Allahnya cuma miliknya situ aja, Nah, di tempat berarti Yesus Tuhan saja, bisa tempat membagi lain dua nggak ada dong. Allah. Kenapa? Allah bisa membagi dua dong. Loh, terus pas Allah menolong Bapak yang masa mau jatuh, berarti Allahnya 2. Terus ada lagi orang yang minta tolong juga, Allahnya 3. Iya, seperti itu kan. Dengar itu, Pak. Itulah yang dibilang kemahakuasaan, Pak. Nah, Bapak justru pikiran kata Bapak saya nggak nyampe nggak ke maha arah kuasa. situ. Nggak maha kuasa, kenapa nggak memerintahkan yang lain? Kenapa nggak dengan cara yang lain? Mengutus apalah? Loh, Coba tapi kan ini gini, coba Gini. semisal saya jatuh mau tenggelam ya dari lagi di tengah laut, tenggelam, kapal saya tenggelam, saya terombang Iya. ambing. Wah, saya lagi berdoa nih, ya Tuhan selamatkan saya. Mungkin masa Tuhan menyelamatkan saya langsung turun ke laut? Udah sini saya selamatkan. Kenapa nggak mengutus ada perahu lain agak dibelokkan ke sana dengan cara apapun sama Tuhan? Itu kan mengutus kayak apa ya? Mengutus dengan cara yang lain. iya. Berarti kan Bukan kemahakuasaannya turun. kan yang mengutus yang lain kan? Tapi Dengan kan cara melalui lain. orang lain, melalui cara lain, enggak Tuhannya yang langsung datang ke bumi kan? Iya, caranya itu loh yang disebut Tuhan itu kan Tuhan mempunyai segala macam cara. Nah, seperti juga Yesus turun ke dunia, berarti itu cara Tuhan. Ya, justru dengan adanya seperti itu, kenapa Tuhan mesti capek-capek nolongin saya, turun ke bumi dari langit buat nolongin saya? Kenapa nggak mengutus dengan cara lain? Kan maha kuasa, bisa dengan cara apapun. Ya Coba itulah dengan hati karena kecil apa? Bapak pikirkan. Karena apa? Manusia ini adalah berharga di mata Tuhan, Pak. Seharusnya Bapak bersyukur. Enggak, bentar. Bersyukur, Pak. Bentar, potong sedikit ya Bang ya. Bang, Iya. kalau Tuhan itu mau menolong kayak gini ya Bang ya. Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita minta pertolongan, tempat kita memohon doa, ya kan? Nah, kita itu Bang, Allah itu, Tuhan itu menolong kita itu dengan segala hal Bang ya. Nah, tempat kita bergantung, bukan Tuhan itu digantung ya Bang ya. Ini maaf ya. Nah, terus jadi maksud aku itu Tuhan itu kalau dia mau menolong kita, nggak perlu Tuhan itu turun gitu kan? Iya, Duh, buat apa? Iya kan? justru Jadi itu. bentar dulu. Jadi dia itu bisa menolong dengan segala kekuasaannya itu dengan siapapun. Bisa dengan abang, bisa dengan aku, bisa dengan siapapun. Anak kecil pun bisa Bang. Untuk menolong aku tadi nih. Misalnya kan? Di situ. Nggak perlu istilahnya tuh Tuhan itu harus turun gimana enggak. Gitu Bang. Jadi Tuhan itu tempat kita bergantung, bukan Tuhan itu tergantung Bang. Itu maksud aku itu. Itu ya Coba itulah. pikir sama Abang Nuri. Itulah Kalau Tuhan yang turun ke saya Heeh. buat nyelamatin saya secara langsung, kata saya juga buat apa? Berarti kekuasaannya tuh kemahaesaan, bukan kemahaesaan, kekuasaannya tuh buat bisa ngelakuin segala caranya tuh gugur gitu. itulah Kan maha Pak. kuasa gitu. Itulah Pak. Sebagian kecil itu bagian kecilnya aja kemahakuasaan itu yang saya terangkan ke Bapak. Itu supaya maksud saya itu Bapak supaya tahu biarpun Allah menolong Bapak di surga pun ya tetap ada Allah. Begitu juga Yesus di dunia pun di surga pun Kalau tetap kayak ada gitu Allah. deskripsinya, Itu tujuannya berarti, ke situ supaya Bapak bisa kan paham. kan Tuhan langsung turun nih ke saya, nolong saya. Berarti kan Tuhan cuman esa satu, nggak bisa menjadi dua, nggak bisa membagi dua. Kalau yang Tuhan langsung turun ke saya dan di surga masih tetap ada Tuhan, berarti kan kamuflase bisa terbagi gitu. Iya Bang, saya masuk Bang ya, izin ya Bang ya, masuk ya, izin ya. Siap. Ya, gini-gini saudaraku.
siapa nih, Bang Dewi Hartono. Kan ada kan ayat mengatakan di Perjanjian Lama ya, dikatakan di sana bahwa Allah tidak butuh dengan tangan-tangan manusia, seakan-akan Allah tidak mampu untuk melaksanakan kekuasaannya gitu loh. Ada ayat mengatakan seperti itu. Boleh dilihat. Jadi bagaimana mungkin ya Allah harus turun ke dunia, minta bantuan kepada manusia, kemudian Allah turun ke bumi, mengambil rupa manusia, kemudian manusia menjadi Tuhan. Apakah Allah nggak sanggup? Karena sudah dikatakan Allah tidak butuh dengan tangan-tangan manusia, sehingga Allah nggak mampu untuk melaksanakan kekuasaannya, gitu kan? Tugasnya sebagai Allah gitu. Jadi bagaimana mungkin Allah harus turun ke dunia? Karena dikatakan seakan Allah nggak mampu, seakan Allah itu nggak mampu melaksanakan keilahiannya kan, kekuasaannya. Karena dikatakan Allah nggak butuh dengan tangan-tangan manusia, bantuan tangan manusia. Jadi bagaimana? Seakan Allah menghilangkan kuasanya dengan memberikan kewenangan kepada manusia untuk nebus dosa. Gimana ceritanya, Bang? Terus pertanyaannya, Bapak maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya, bagaimana mungkin ya Allah turun ke dunia mewakilkan manusia menjadi Tuhan, kemudian dikatakan untuk menebus dosa gitu loh manusia gitu kan? Apakah Allah nggak sanggup melaksanakan itu? Loh, gimana sih? Bapak gitu bilang kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kata Bapak kan? Bagi Allah itu mungkin, Pak. Iya, karena apa? Karena apa, Pak? Firman Allah yang hidup yaitu Yesus. Di dalam Al-Quran Bapak pun dibilang pun adalah Isa itu firman Allah. Kalau Isa Yesus, kalau Isa Yesus, kan gitu, Pak. Gini. Gitu. Terus begini. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Maksudnya sampai Allah turun sendiri ke dunia, Pak. Bang Dalbo, ya, sampai Allah sendiri turun ke dunia melalui firman-Nya, melalui anak manusia Yesus Kristus itu. Karena apa? Selama ini kan Allah memberitakan melalui para nabi-nabi. Udah berapa ratus, berapa puluh nabi-nabi kan? Banyak yang dibunuh ini kan? Itu pun tidak bisa. Tidak bisa untuk menerangkan, tidak bisa supaya membuat orang itu insaf. Tunggu dulu, kan saya lagi nerangkan dulu, Pak. Ya, Pak, Bang. Katanya Abang kan ini suruh saya jawab dulu, kan? Boleh enggak jawab dulu, Bang? Tapi jangan panjang-panjang, Bang. Jangan panjang-panjang. Setelah ini ya. Kalau jawabannya cuma pendek, berarti kalau Tuhan turun ke dunia ya mungkin, tapi kan harus diterangkan, Bang. Kan betul enggak, Bang? Ya, silakanlah. Kan gitu. Jadi kenapa lah ikutin aja dulu, Bang, ikutin aja dulu. Silakan, ya. Ya. Kenapa lah sampai Allah itu sendiri turun melalui firman-Nya menjadi manusia? Karena apa, Bang? Manusia itu berharga di mata Tuhan. Satu ya, Bang. Terus Tuhan itu udah berfirman melalui para nabi-nabi, dengan perantaran para nabi-nabi. Tapi itu pun tidak bisa juga untuk menerangkan betapa besarnya, betapa maha kuasanya, betapa kasihnya. Pokoknya selengkapnya untuk menerangkan mengenai ketuhanan itu. Dan banyak para nabi-nabi yang akhirnya mati dibunuhi kan? Kan Bang Dalbo baca sendiri kan? Saya bukan Mandalbo, Bang. Saya bukan Mandalbo. Saya Bang Farid yang ngomong. Oh, Bang Farid, Bang Faris kan? Baca sendiri kan di Bible, di Al-Quran kan? Kan banyak nabi-nabi yang pada dibunuhi kan? Maka karena apa? Akhirnya Tuhan melalui Yesus Kristus, perantaraan firman-Nya yang hidup turun ke dunia langsung itu, Bang, melalui proses jadi bayi kan, seperti Abang tadi kan, bayi manusia kan netek apa semua kan, Abang udah nanya tadi kan,
Dari Ya. nete apa semua akhirnya sampai besar. Udah, jangan panjang Akhirnya bang, dia sampai panjang-panjang. Cukup bang, cukup bang. Oke. Bukan cuma satu orang yang Jadi bicara bang, Tuhan, banyak orang yang mau bernarasi bang. Jangan satu, jangan dikuasain satu apa yang terus narasi. terus akhirnya apa? Itu pun akhirnya mereka bunuh juga kemanusiaan Yesus itu. Udah bang ya, cukup ya. nah Oke berarti ya, gagal dong. oke. Udah Berarti ya. Udah ya. Tuhan turun ke dunia itu mungkin, Bang. Bang, gantian dulu ya Bang ya. Kita Siap. ini kita gantian dulu Bang ya. Nah, lanjut Bang. Ya, saya sekarang ya, Bang ya, kita edukasi ya. Ya, gini, Anda sering mengatakan, sering bernarasi bahwa firman itu yang disebut Allah sendiri ya. Nah, itu berdiam di antara kita. Sementara Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 48, Bapa Allah lebih besar daripada aku. Kemudian telah melihat kemuliaan Allah. Kemudian Yesus juga berkata di sana. Sementara Yesus sendiri berkata ya, di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 38, bahwasanya ia, Yesus, adalah orang yang diurapi oleh Allah Bapa. Bahkan Yesus sendiri di dalam Matius 19:7 menolak untuk dituhankan atau disebut Bapa atau disamakan dengan Bapa Allah. Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah perintah Allah Bapa. Ini saya bicara dalil ya, saya nggak mau beranalogi macam-macam ke sana kemari. Saya bicara dalil. Perintah Yesus, maka turutilah perintah Allah, bukan perintah Yesus. Kemudian janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang berada di sorga. Matius 23 nomor 9. Dan jangan pula kamu menyebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Matius 23 nomor 10. Itu pada saat Yesus masih hidup. Karena Yesus hidup pada zaman Yudaism dan mengikuti ajaran Taurat. Jadi dari mana Anda mengambil konsep seperti itu? Iya kan? Terus Dari mana? apa salahnya di situ firman ayat-ayat Bible yang diterangkan Bang ini itu apa salahnya? Kan benar semua kan? Berbeda dengan pernyataan Anda. Apa yang dikatakan oleh Yesus berbeda dengan pernyataan Anda. Itu di situ data permasalahannya. Bang Farid gemute tuh, Bang Farid. Ya, lanjut teman-teman. Saudaraku. Lanjut. Gue mulai macet dia nih. Gimana Bang? Lanjut. Iya. Kata Bang Farid, jadi intinya apa yang dikatakan Bang Dwi itu gak sesuai dengan isi yang dikatakan Bang Farid tadi. Nggak sesuai gimana? Nggak sesuainya gimana? Di mana? Bang Farid, coba gimana katanya Bang Farid? Nggak sesuainya di mana Bang? Jawablah. Ya, saya masuk dikit aja. Saya tadi udah dengar semua penjelasan dari saudara ini yang Kristen ini. Pertanyaan saya cuma satu, berarti Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang turun ke bumi, mau kapoting, dan menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan, yang sebelumnya ketika dilakukan oleh para nabi dalam bentuk manusia mereka gagal bahkan dibunuh, ya kan? Maka daripada itu Tuhan langsunglah yang datang turun ke bumi untuk menyelesaikan masalahnya. Saya setuju itu, saya setuju. Ya, saya setuju. Pertanyaannya, apakah Tuhan berhasil? Setelah Tuhan sendiri, Tuhan merasa kerjanya manusia ini tak beres, ya. Kerja para nabi ini itu tidak beres, itu apotik, nampak? Si mau ngomong aja, ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan ya bahwa tidak beres, lalu dia turun. Apakah berhasil? Pertanyaannya. Saya punya pertanyaan itu, berhasil atau enggak? Yang mana yang berhasil, yang mana enggak ya Berarti enggak. kalau gitu sama aja kualitasnya. Kalau dia kirim nabi aja tanpa dia turun,
tanpa dia menjelma dalam bentuk firman ke dalam bentuk manusia, melalui proses yang rumit, melalui kelahiran dan sebagainya, lewat jalan lahirnya manusia, lalu kerjanya sama juga, hasilnya sama juga. Bukan kan? sama Nah, juga. Bagaimana nggak sama? Buktinya, buktinya berapa banyak? Apakah orang Yahudi menerima? Nggak menerima. Bahkan orang Yahudi membunuh, kata Anda tadi, kemanusiaannya. Membunuh, saya ulangi, membunuh kemanusiaannya. Artinya Tuhan gagal. Udah. Iya. Gagal. Betul. Nah, kalau Tuhan gagal, kenapa setelah itu, kalau menurut ajaran Kristen ini ya, mengutus rasul lagi namanya Paulus? Artinya Tuhan Anda itu selain gagal, pelin-pelan. Udah gagal, ngutus lagi manusia namanya Paulus, ya kan? Artinya ajaran Kristen itu amburadul, saudaraku, ya. Konsepnya tidak jelas, arah. Dengar dulu. Tadi Anda ngomong panjang-panjang. Saya dengar loh, hampir 3 km saya jalan naik mobil, saya nggak ada ngomong, ya kan? Nah, jadi sekarang saya coba jelaskan. Nah, sekarang jelas bahwa setelah Tuhan itu gagal, dia dibunuh, disalib, ya. Malahan dia kirim lagi, ya, yang ngaku jadi rasul, Paulus. Artinya manusia lagi dia suruh. Nah, intinya apa? Intinya konsep kekristenan itu tidak sesuai dengan logika dan tujuannya. Tuhan pernah gagal, ya. Tuhan mengirim anaknya untuk dikorbankan kepada alam maut. Penguasa alam maut itu iblis, ya kan? Tuhan sendiri, ya, mengatakan bahwa kerja manusia tidak beres, tapi ketika dia sendiri turun tangan sama juga nggak beres juga. Mestinya seluruh manusia di muka bumi ini sudah beriman, ya, barulah itu kita katakan manusia gagal, Tuhan berhasil. Coba Anda jawab kira-kira, ya, apakah Tuhan Anda sukses atau berhasil setelah membatalkan semua pengiriman Nabi dalam bentuk manusia, lalu dia sendiri turun? Sukses, Bang. Lalu ngapain dia utus lagi Paulus sebagai rasul? Coba Anda pakai logika, jangan asal beriman aja, ya kan? Terus gini. Tuhan yang sepelin-pelan apa itu? Habis membatalkan pengutusan manusia, mengirim lagi manusia. Coba. Bukan membatalkan. Siapa yang Lanjutkan sama saudara saya itu, Natali. Jelaskan itu kepada adinda saya itu, Ukti Natali, ya. Nggak ada yang batal, nggak ada yang batal. Karena apa? Manusia itu punya pilihan. Tuhan itu nggak ada pemaksaan. Bisa aja Tuhan supaya orang percaya semua. Bisa dibuat Tuhan. Tapi kan apa? Justru itu karena manusia itu makhluk yang paling tinggi kalau dari ciptaan manusia itu. Dari ciptaan Tuhan itu. Makanya Tuhan itu ada pilihan, Bang. Bukan batal, bukan. Yang mana mau percaya berarti percaya. Maksudnya gini loh Pak Dwi, maksudnya gini Pak Dwi. Yang mana nggak percaya, yang nggak percaya. Gitu. Bukan Iya, batal, bukan. Gini loh Pak, kalau misalnya dibilang tadi Pak Dwi, masalah percaya ya percaya, enggak ya enggak, Tuhan memberikan pilihan. Apa bedanya dengan nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus datang? Nah, tapi katanya nabi-nabi terdahulu nggak berhasil sehingga Yesus sebagai Tuhan harus turun sendiri. Ini apa gunanya? Setelah dia turun katanya berhasil, kok masih ada Paulus yang diutus? Begitu loh Pak. Beda dan gunanya. Ya kan, beda. Satu ya, bedanya ya apa? Tuhan melalui firman-Nya turun sendiri ke dunia. Itu udah beda. Enggak, maksudnya menjadi persamaannya, toh sama-sama tetap Tuhan itu memberikan pilihan kepada manusia, mau mengikuti nabi yang diutusnya atau tidak, kan begitu? Sama kan? Nah, apa gunanya lagi Yesus turun, bahkan setelah Yesus turun, kok masih aja yang selanjutnya diutus, yaitu rasul. Gunanya apa? Gunanya, barang siapa percaya, mengakui Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu dalilnya di mana sih? Dalilnya di mana sih? Coba jangan ngibul di sini Pak. Di mana? Ada di Bible itu. Iya, di mana? Saya bisa bukain sekarang datanya. Siapa mengakui dengan mulutmu dan dengan lidahmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu kata siapa Pak? Maaf, Uti, maaf ya. Silakan. Tunggu dikit. Tunggu. Lanjut.
lanjut Bang. Aku ikut dulu. Nah. Ya, Dan selesaiin dulu Pak apa? dulu. Kalau nabi-nabi itu tidak ngomong, aku akan memberikan kamu hidup yang kekal, tapi Yesus ngomong sendiri, aku akan memberikan hidup yang kekal. Dan Yesus pun akan turun lagi ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, termasuk bapak-bapak semuanya. Udah Bang ya, udah ya. Getian ya. Udah kan? Nah, sekarang jadi pertanyaan aku tuh kayak gini Bang. Di mana di dalam Bible itu Yesus itu dia mengaku bahwa dirinya itu dia itu Tuhan Bang? Di mana? Cari di situ Bang ya. Aku pindah agama. Lanjut. Ya itulah justru dengan melalui kehidupan Yesus di dunia ini. Nggak cari yang mengakui Yesus itu bahwa dirinya itu aku ini Tuhan, aku inilah Tuhan, ya, aku ini Tuhan, Yesus kalian. Cari di situ Bang. Iya. Jadi gini Aku Bang ya, dan Bapa Bang. adalah satu. Bang Dewi, Itu biar lebih sudah jelas Bang Dewi. membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari Allah, firman Bang Dewi, Allah. Bang Dewi. Itu pun Nggak sudah pakai data betul. dari tadi. Silakan Pak Tolong Farid. Bang Dewi. Tolong Bang Dewi sebentar, dengar dulu Bang Dewi. Begini kan Anda tadi mengatakan bahwa itu kan ajaran Paulus ya. Ini tetap bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan dan menyatakan pernyataannya. Disaksikan oleh Allah. Katakannya Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah dan dipuja. Itu menurut Yesus loh. Bukan cuma Yesus, di Bible juga mengatakan itu. Ke-12 murid Yesus diutus oleh Yesus. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Ke-12 murid Yesus itu diutus oleh Yesus sendiri. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan Yesus pesannya? Bahwasanya janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Yesus juga berkata dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kuat pernyataan Yesus bahwasanya ia benar-benar diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, bukan kepada Bani lain. Pernyataan kepada Bani itu yang Anda katakan tadi itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Sorry Bang, saya bukan membantah Anda. Ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang Anda sebutkan tadi. Maaf. Itu Bang. Jadi mana benarnya? Mana benarnya? Anda mengikuti Yesus apa Anda mengikuti Paulus? Silakan. Ini Bang, di sini apakah Yesus menolak penyembahan daripada Petrus waktu dia, oh ya Tuhanku ya Allahku? Orang kaget itu, orang kaget. Hah? Dibilang penyembahan gimana sih? Orang kaget kalau Di dibilang situ, penyembahan. di situ aku dan Allah adalah satu. Iya, aku dan Allah adalah satu. Terus kenapa Itu kalau udah aku dan Allah adalah satu? Kalau Yesus pada waktu itu, hei kalian manusia, aku ini Allah, aku ini Tuhan. Bukan Yesus itu haus dengan sembahan, bukan Yesus haus dengan Yang kaget itu bukan Petrus, Stefanus. Kalau Ya, nyuruh itu Stefanus, sudah ya. dasar Bible. Jadi gimana? lupa. Thomas kaget. Thomas Udah kaget. gue bilang di Saya situ ini di mana lagi Yesus kerja itu ini. menjadi Tuhan Abang. Ya, Cari dulu di situ. Iya, Thomas, bukan Petrus. aduh. Sebentar, izin. Ini satu juga dari tadi kok sibuk aja satu. Itu satu maksudnya satu apa sih Pak? Coba diperjelas. Satu itu maksudnya satu apa? Aku dan Bapak adalah satu, itu maksudnya satu apa Pak? Satu kesatuan. Satu kesatuan itu maksudnya kesatuan apa Pak? Kesatuan Keilahian, apa? satu keilahian. Kesatuan keilahian. Berarti Bapa dan Yesus satu itu maksudnya satu, yang sama, menempel. Nggak berbeda. Mereka sosok yang makanya- sama. Ya makanya kata aku tadi, orang ya kan Kristen sembah satu itu- dapat dua Mbak, itu. Mbak, orang Kristen gimana? itu mengenal Allah, ya, satu Allah Bapa, kan? Ya sebentar, saya nanya itu. Saya nanya satunya itu bagaimana Pak? Satunya itu bagaimana? Satu dalam tujuan atau satu dalam kesatuan yang benar-benar Yesus ya Bapa, Bapa ya Yesus, Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Apakah seperti itu? Satu dalam keilahiannya, karena Satu dalam- Allah, iya, Allah itu ya Allah.
firman itu ya firman Allah, ya Allah Ya, juga mungkin roh satu kudus circle, itu, ya mungkin roh satu kudus. geng, satu RT, satu apa Pak? Maksudnya Pak, gitu loh Pak. Maksudnya apa ini? Satu apa? Satu hakikatnya. Kayak kita ini kan satu komal, tapi ada saya, ada Pak Dwi, ada Pak Muhammad, ada Pak Farid, ada Bang Dalbo, ada Pak Hamba, Pak Pita. Ya, Kita itulah satu, tapi kadang satu komal coba. gitu. Nah, Yesus Mbak, ini satu apa? Apa ya satu itulah. apa satu tongkrongan ini agak lain ini podcast Ya ini itu komennya ya. Mbak. Kadang-kadang kita pun susah juga untuk menerangkan Enggak. Saya itu. enggak Karena susah. apa? Saya enggak susah, Karena Pak. apa? Saya tanya Karena Bapak itu gitu loh. semua itu di luar jangkauan akal pikiran kita, Mbak. Gini Pak, Cuma Bapak kan orang-orang yang percaya sebentar. aja yang bisa Oke, tahu mengenai cara Bapak, situ. aduh Pak, jangan khotbah dulu Pak. Kan soalnya Bapak sendiri yang berbicara. Karena aku dan Bapak adalah satu, Yesus dan Bapak adalah satu. Itu yang bicara tadi barusan Bapak. Dan saya tahu memang ada tertulis di dalam Bible Bapak bahwa Bapak dan aku adalah satu, kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena Bapak membawa dalil itu, tolong dijelaskan kepada saya yang saya ini tidak paham ya Pak. Ya paham kan Bapak kan? Nah, Iya. satu itu maksudnya satu apa Pak? Apa satu? Ini kenapa komennya kalian gak ada akhlak ini? Tanya satu geng motor, satu piring, satu apa Pak? Gimana Pak? Jelaskan Pak. Satu apa? Ya satu keilahian, satu kealahan itu. Satu kealahan, satu keilahian. Berarti Yesus itu adalah Bapa, betul? Apa bukan? Yesus firman, Yesus adalah firman, Yesus adalah firman, tapi Yesus bukan Bapa. dia adalah firman dari Bapa. Iya, dia firman dari Bapa. Apakah dia Bapa? Apakah dia Bapak ini? Kenapa komennya tetap lucu? Astagfirullahaladzim. Apakah Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bagaimana? Tinggal bilang iya atau bukan, begitu loh Pak. Yesus itu dari Allah sendiri. Iya, apakah Yesus itu adalah Bapa? Semua pasti yang ada di sini juga berdasar dari Tuhan, Pak. Bapak memang udah berasal dari Tuhan apa dari setan? Pasti dari Tuhan kan? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Terus Yesus adalah firman. Begitu. Iya. Berarti Iya, sama-sama. Iya, Berarti keilahian sama. Yesus itu adalah keilahian Allah. Pak. Aduh, yang typing bikin aku salfok. Ya, jadi Yesus ini Bapa atau bukan? Pertanyaan saya simpel. Yesus itu adalah Bapa atau bukan? Macet. Yesus adalah Bapa atau bukan, Pak? Jadi biar di sini juga kita tahu, oh ini ternyata coraknya Bapak ini seperti ini, begitu loh. Karena Kristen ini kan mereka beda-beda ya, walaupun Bible mereka sama ya kan, tapi mereka punya doktrin masing-masing. Nah, ini keimanan Bapak ini, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri atau bukan, begitu loh Pak? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, karena dia adalah firman Allah. Nah, dari tadi kayak berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri ya? Satu, Oke. intinya satu. Itu di Intinya luar. satu, baik. Ya, Berarti yang Mbak, Nah, itu gimana? di luar akal pikiran kita, di luar jangkauan itu udah. Oke, sebentar Pak. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mohon dicek di sini, sebentar Pak. Mohon dicek Pak. Ini perkataan Yesus Pak. Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, ini ternyata satunya ini bagaimana Pak? Mereka supaya menjadi satu, aduh sebentar, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kok sama semua? Ini berarti semua ini murid-muridnya juga Bapa semua, ilahi semua. Banyak kali Tuhannya. Lain. Itu tujuan ayat sih. Tujuan ayat itu adalah apa? Apa? Memang Yesus itu diutus. Karena apa? Firman itu diutus. Memang Oke, firman enggak. itu utusan. Oke, iya, utusan sudah clear. Saya sudah memahami itu. Yang menjadi pertanyaannya, ini Yesus mengatakan supaya mereka menjadi satu gitu ya lagunya ya. Ingat Iya, dong iya kan? aku ya kan. Iya. Nih, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini sama Pak. Sama ini, sama loh Pak, sama dengan Bapa dan Yesus satu. Gimana Kepengen- ini Pak? Tahu, Mbak tahu enggak arti ayat itu, Mbak?
Saya nggak perlu Tahu nggak? mengartikan, cukup saya membaca, Enggak, kan tadi Bapak yang hebat. mengartikan. Saya Menurut tanya, Bapak, Mbak tahu apa enggak? Kalau Mbak tahu, berarti udah. Kalau Mbak enggak tahu, berarti biar saya terangkan. saya terangkan. Ya, Saya gimana, tahu berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Kan saya mengikuti narasi Bapak. Di saat Bapak mengatakan, ya kesatuannya Yesus dan Bapa itu adalah kesatuan ilahi. Bahkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka di saat Yesus menarasikan, murid-muridnya juga menjadi satu, bahkan sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Berarti, wow, apakah nggak bahaya? Banyak sekali Tuhannya. Bagaimana Pak? Silakan diterangkan, dijelaskan, silakan. Itu kalau di situ menurut pemikiran Mbak pun, pikiran Mbak berarti manusia pun menjadi Allah juga. Maksudnya kan gitu. Itu kan pola situ, pikir Mbak, Bapak, itu kan pola pikir Bapak tadi karena satu adalah Bapak itu sendiri. itu Gimana sih? pemikiran Mbak, manusia pun menjadi Bapa juga. Bukan gitu artinya, bukan. Mbak, ayat itu. Ayat bukan. itu artinya apa? Apa? Artinya supaya apa? Supaya Ya apa dari tadi apa loh? Apa loh? Relax dulu, relax. Napas Dari tadi apa? Macet Bapak ini. Apa? Aduh, pusing kepala aku. Artinya apa? Ajar ya apa loh? tujuannya ada diskusi ini kan tujuannya supaya Iya apa? Oh ini loh di bawah juga gemes loh Pak, minta penjelasan apa, woi? Apa Pak? Aku kagak ikut-ikutan ya. Sebentar. Saya hanya mendengar Saya ya. besarkan, mungkin dia butuh panggung yang luas. Ya silakan, dijelaskan Pak. Apa artinya Pak? Apa? Silakan. Apa itu apa? Gini ya. Ini muridnya akal sehat ini. Tujuan ayat itu Mbak supaya Ya. apa? Supaya Apa? manusia itu percaya supaya manusia percaya bahwa Yesus itu adalah yang datang daripada Allah. Tujuannya ayat situ ya satu. Dengar enggak Mbak? Dengar, percaya datang dari Bapak sebagai utusan ya. Ya, sebagai utusan, sebagai firman Allah itu supaya mereka percaya kan. Gitu. Terus? Yang keduanya itu supaya apa? Supaya manusia itu pun bisa hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Bukan? Oh begitu. Iya dengar, saya dengerin, fokus. Arti dari ayat itu Mbak bukan berarti manusianya jadi Allah semua, bukan. Bukan, cuma Yesus yang jadi Bapak ya, Mbak ini pemikirannya cetek sekali, kacau. Loh saya sudah manut loh, yo apa sih? Berarti cuma Yesus yang satu sama Bapak itu cuma Yesus yang menjadi Bapak ya. Murid-muridnya nggak ikutan ya. Dan manusia itu bisa bersama-sama di surga nantinya gitu. Oke. Bisa manusia bersama-sama dengan Bapa di surga, bersama-sama dengan Yesus. Berarti khusus konteks aku dan Bapa adalah satu, itu khusus Yesus adalah Bapa itu sendiri. Benar begitu ya? Iya. Betul? Nah, paham kan saya? Oke, baik Pak. Tolong dijelaskan bagaimana mungkin Yesus dan Bapa adalah satu, bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi kenapa saya menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh? Sebentar aku bukain datanya ya. Sebentar Pak. Ini Pak, bisa dilihat di Lukas 11:27 Pak. Saya nggak baca Alkitab, soalnya saya di hutan, ini lagi di hutan. Ini loh Pak, lihat HP Pak, Pak. Ini Pak. Kecil. Iya, gimana? Kecil sekali ya. Oh, Tulis, kecil sekali jare. Ini loh. Kelihatan ya, besar ya. Lukas 11:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Waduh Pak, berarti ini maksudnya Maria menyusui Yesus, Maria menyusui Bapa. Itu kan orang. Ya memang orang Pak, gimana sih? Tadi katanya Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus itu Bapa itu sendiri.
Ya, Giliran itu Bapak nggak ikut. Gilirannya Mbak, ya lagi-lagi Mbak ini nggak paham ke situ ke arah Ya situ, Mbak. katanya tadi Bapak adalah Yesus itu sendiri, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Gimana sih Pak? Saya udah Itu oke loh manusia, penjelasan ya. Bapak. Oh, Ya memang kalau manusia Pak. Ya gimana? Kalau gitu Mbak nanti bolak-balik ke situ ya kan udah dijelaskan. Justru apa? Supaya apa? Supaya manusia tahu betapa berharganya manusia itu di mata Allah, kan? Ya. Makanya mengutus firman-Nya ke dunia ini. Jadilah Yesus itu. Mengutus firman-Nya ke dunia ini dan jadilah Yesus itu. Iya. Dan tadi Bapak Melalui- mengatakan kepada kami semua di sini. Oke, gimana Pak? Belum selesai ya? Silakan. Melalui proses dengan kelahiran, dengan perawatan dari kecil sampai besar, sampai akhirnya disalibkan, sampai naik ke surga. Sebentar dulu Pak, jangan ke penyalipan dulu, baru lahir, baru nyusu Pak. Jangan ke penyalipan dulu Pak, belum. Masih lama kisahnya ke situ. Baru aja lahir, baru aja nyusu, udah mau disalib. Kasihan dong masih bayi. Gini Pak, ya, kita kembali Pak. Karena tadi Bapak mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya, dan tadi sudah saya pastikan kepada Bapak. Jadi begitu, iya benar, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Maka di saat Bunda Maria ini memberikan susu kepada Yesus, Yesus menyusu kepada Bunda Maria, berarti Bapa ikut ikut nyusu ya Pak ya, Bapaknya enggak ikut. Itu saya bilang kan, Mbak pikirannya nggak sampai ke arah situ Mbak. Loh, Kan saya bilang, bertanya dengan Alkitabiah loh Pak. manusia. Loh Pak, saya bertanya itu Alkitabiah. Di saat Bapak mengatakan Yesus ini adalah Bapa, tapi saat Yesus ini sedang bayi menyusu kepada ibunya Bunda Maria, ya kan? Berarti Bunda Maria juga menyusui Bapak. Apa Bapak nggak ikutan? Bapak, Oh Bapak enggak. kan di surga Mbak. Bapak Oh, kan di giliran surga. nyusu bapaknya di surga, Bapak nggak ikutan. Lepas berarti bapaknya berlepasan. Gimana Pak? Ya justru itu, makanya kan dia dibilang itu kan, Allah Bapa, Allah Firman dan Roh Kudus. Tadi kata Bapak Makanya kan Yesus itu. itu adalah Bapa. Oh, waktu bayi belum menjadi Bapa. Gimana Ya sih kan Pak? Firman kan udah dibilang kan Firman yang menjadi Tadi manusia kan Firman. iya, Firman menjadi manusia, dan tadi Bapak bilang Bapa itu Firman, Yesus itu Firman, dan tadi Bapak sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, kenapa Yesus itu Bapa itu sendiri di saat Yesus nyusu, Bapak kok nggak ikut nyusu? Gimana sih Pak? Nggak pengen kan? Nggak kasihan nanti bapaknya nggak ikut? Atau gimana? Gimana? Bapaknya gimana? Oh Mbak, itu sih pertanyaan konyol, tidak perlu dijawab itu Loh, Mbak. Alkitabiah loh, atau perlu? Itu bukan Alkitabiah, itu pertanyaan Mbak aja yang berbelit-belit. Kan ada Tujuannya dalilnya apa? loh Pak. Itu pertanyaan tujuan supaya apa? Menjatuhkan kebesaran Tuhan aja itu. Wah, emang besar ya Pak? Waktu dia nyusu, Tuhannya udah besar. Masih bayi lah Pak. Gimana sih Pak? Ujung Bunda, saya jawab pertanyaan Bunda aja, saya jawab pertanyaan aja. Silakan. Gini saudaraku, di Hartono ya, apakah kalau begitu pernyataan Anda, apakah Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Gitu. Ya. Apakah Bunda Maria melahirkan Tuhan? Gimana? Dia melahirkan Yesus. Katanya Yesus Bapa. Bapa itu sendiri. Berarti Jadi Yesus pertanyaan saya begini. Loh, Apakah Pak, Bunda Maria melahirkan itu, Tuhan? Pak, Tuhan itu sudah ada. Sudah ada sebelum dilahirkan pun sudah ada. Firman itu sebelum Yesus ada. pertanyaannya, Iya. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau bukan? Itu loh tadi. Bukan melahirkan Tuhan, Oh melahirkan kemanusiaan. bukan. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Ngomong kayak dari tadi Pak. Dia Bukan. manusia. Heeh. Tapi Yesus dan Bapa adalah satu. Bapaknya nggak ikut nyusu. Ya itulah gitu. Itu pertanyaannya pertanyaan konyol, Mbak. Nggak perlu Wih. dijawab, itu pertanyaan konyol. Ngapain ditulis di sini kalau ini konyol? Gimana sih Pak? Ngapain ditulis di Lukas 11:27? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
Iya. Izin Bunda, Silakan, dispilin silakan. aja Bunda, dispilin aja Bunda, ditunjukin itu biar dia Pak memahami siapa sih Bapak, siapa Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Suruh aja baca dia sendiri. Soalnya kalau kita udah suruh dia nggak ada kitab katanya kan. Dispilin aja Bunda, 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8, terus dia disuruh baca biar dia paham. Biar nggak muter-muter dia. Bagaimana Anda ini? Gimana Pak? Pikirannya kayak istihad. Kan begini abang ya. Tunggu dulu Bang. Silakan sama Ada abang mobil ya. lewat Ini Bang. kan- Ya, tunggu dulu Bang. Oke, sudah selesai. Oke, aman bang. Bisa mulai. Aduh, noise banget ya ini Pak Dwi ya, Oke. noise ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Begini ya bang ya, saya pahami ya, saya berikan pemahaman ini. Kenapa saya berani mengatakan Yesus adalah utusan, bukanlah Tuhan? Kenapa? Saya berdasar kepada satu latar belakang kehidupan Yesus ya. Biografi Yesus ketika Yesus itu diutus oleh untuk mengabarkan Injil itu kan, ajaran